Halo semua, perkenalkan nama saya Gede Herwin Putra, bisa dipanggil Herwin, dengan nomor CAS 2514. Jadi saya akan menyelesaikan tugas KC2, yaitu mengenai teorema Thevenin, teorema Norton, serta analisis mesh, termasuk juga analisis node. Berikut akan saya sampaikan. Nah, untuk soalnya, di nomor satu diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 12 terdiri dari beberapa resistor dengan nilai R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 3 ohm, R4 10 ohm, R5 5 ohm, R6 7 ohm, serta resistor beban RL sama dengan 8 ohm. Rangkaian ini memiliki kombinasi hubungan seri dan paralel antara resistornya. Seperti ini untuk gambar rangkaiannya. Adapun soal yang ditanyakan itu A, gunakan teorema Thevenin untuk menyederhanakan rangkaian dan hitung tegangan pada resistor beban RL. Nah, untuk cara menghitungnya seperti berikut. Bentar. Nah, berikut untuk tugas KC 2. Dapat dilihat di sini diketahui udah tadi untuk soal A. Adapun di R1 itu diparalelkan dengan R2. Kenapa diparalel? Karena kaki-kaki R1 dan R2 itu tidak saling berhubungan, sehingga menjadi rumusnya adalah 1/R paralel untuk mencari nilai uh, resistor, jumlah resistornya. Nah, di mana 1/R1 ditambah 1/R2, R1 dan R2. Nah, di mana di sini 1/3 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Nah, di mana 3/6 ini tinggal dikali 2 biar nilai penyebutnya sama, jadi 2/3 tambah 1/6. Sekarang untuk mencari nilai R paralel, yaitu hanya tinggal dibalik menjadi 6/3 sama dengan 2 ohm. Jadi nilai dari gabungan R1 dan R2 adalah 2 ohm. Lalu ini gabung jadi satu, menjadikan dia eh, rangkaian seri, di mana R12 menjadi satu, R diserikan dengan R3 dan juga R5. Nah, hasilnya adalah 3 tambah 2 tambah 5 menjadi 10 ohm. Habis itu rangkaian seri 1 diparalelkan dengan R4. Kenapa diparalelkan dengan R4? Karena seperti tadi, kaki-kakinya tidak saling berhubungan. Peroleh hasil di uh, ini 10/2 dengan 5 ohm. Dengan cara seperti ini. 1/R paralel sama dengan 1/R seri 1, R seri 1 ini per 1/R4, R4 dari atas, 1/10 tambah 1/10, yang 2/10, R paralel 2 itu adalah 10/2, sama dengan 5 ohm. Lalu R seri 3, karena hasil gabungan ini adalah kaki-kakinya saling berhubungan, R6 dan R4. Maksudnya gabungan dari ini semua, di gabungnya di satu dengan R6. Jadi 5 ditambah 7 sama 12 ohm. Nah, jika divisualisasikan seperti ini kalau di multisim. Bentar, eh, saya pilih dulu screen.
Langsung ditampilkan. Nah, adapun ini bisa terlihat jelas ini 12 volt 3 sama seperti gambar. Ini nggak usah dihiraukan dulu. Nah, gabungan dari tadi semua itu adalah menjadi uh, RTH, yaitu resistor Thevenin menjadi 12 ohm. Sehingga bentuk sederhana dari semua ini R1, R2, R3, R4, R5, dan R6 itu menjadi RTH, sedangkan RL tetap di 8 ohm. Jika dilihat di perhitungan yang sebelumnya sudah terlihat itu 12 ohm. Jika dibuktikan dengan multimeter dengan cara ini di delete dulu, delete, ini juga di delete. Untuk mencari RTH ini harus digabungkan jadi satu. Nah, untuk ini positif ke sini, ini ke sini. Ya, menjadi sekarang coba di ohm. Nah, keluar di 12 ohm. Nah, jadi nilai perhitungan dan nilai yang ditampilkan di multisim sama. Ya, saya kembalikan dulu ke bentuk sumbernya, delete, delete dulu. Nah, adapun bekas ini kita kembali lagi ke eh, share screenan kita ke soal, lanjut mencari mencari nilai dari VTH. VTH itu adalah R1 per RTH ditambah dengan RL dikali dengan tegangannya, menghasilkan 8 per 12 per 8. Karena RTH itu 12, ini itu RTH. Rangkaian resistor, nilai dari susunan resistor itu RTH, ditambah dengan 8 RL. RL itu yang ini. Nah, 8 dikali dengan 12 volt. Berapa 12 volt? Dengan tegangan ini 12 volt. Sama dengan 8 per 20 dikali 12 sama dengan 4,8 volt. Kita hitung dulu untuk di sebelahnya, di PRL-nya, untuk pembuktian nanti saya buktikan di multisim. PRL sama dengan VTH dikali RL per RTH ditambah RL. Karena VTH tadi sudah diketahui di 4,8 volt, dikali dengan 8 RL-nya ya, per 12 plus 8. Sehingga menjadi 1,92 volt. Untuk pembuktian di multisim seperti ini. Ya, saya ulang share screen dulu. Windows. Ya. Nah, kita lihat di rangkaian multisim. Nah, tadi kita lihat di sini untuk melihat nilai dari bentar, nilai dari VTH. Untuk nilai VTH kita itu harus cara mencari tegangan adalah diparalelkan. Sekarang tegangan. Nah, 4,8 volt. Sesuai dengan perhitungan kita yang tadi jelaskan di 4,8 volt. Nah, setelah kita ketahui nilai dari PTH, lalu untuk mencari nilai VRL, tegangan di RL-nya, kita ubah P inputnya, tegangan input menjadi nilai dari tegangan Thevenin-nya. Setelah diubah, di stop dulu. Nah, yang nilai dari hasil tadi di multimeter dimasukkan menjadi ke PTH yang sebelumnya 12 volt kita ubah menjadi 4,8 volt. Nah, untuk menjadi dengan PTH kembali lagi ke sini, ke sini. Kita run sekarang.
keluar di 1,92 volt. Oke, sesuai dengan perhitungan. Jadi dapat disimpulkan nilai dari PTH dan VRL dari rangkaian tersebut adalah 4,8 volt dan 1,92 volt. Sesuai dengan apa yang ditampilkan di multisim. Dan kita lanjut, stop sharing dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 1 yang tipe B. Nah, di soal tipe B, jika resistor beban RL dalam rangkaian diganti dengan sumber arus nomor arus sebesar 2 ampere, tentukan tegangan pada resistor R2 setelah terjadi perubahan dalam rangkaian dengan metode analisis MEMS. Nah, jadi jika dulu. Jadi jika divisualisasikan dalam bentuk rangkaian, dapat diterjemahkan seperti ini. Ini dilepas dulu, delete, ini di delete. Nilai RL diganti dengan nilai arus sebesar 2 ampere. Nah, kita sekarang lihat kembali di cara menyelesaikan soalnya. Saya belum cari dulu. Share screen. Bagian yang nah, terlihat jelas jika divisualisasikan menjadi seperti ini. R1, R3, R6, R2, R4, ini udah berbentuk arus di 2 ampere. Nah, untuk menyelesaikan dalam mode not mesh, kita perlu membuat loop. Saya membuat loopnya seperti ini. Nah, untuk di mesh pertama yang sebelah sini, itu R1 dikali R1 dikali I1, karena keluaran dari mesh itu adalah tegangan. Jadinya rumus tegangan itu P sama dengan I kali R. R kali I sama saja. Maka dari itu, untuk mengeluarkan P di R1, R1 kali I1, ditambah ini R1, R2, bagian sini, I1 kali I2. Kenapa I1 min I2? Karena mesh dari loop di R1 mengarah ke bawah, sedangkan di R2 ke atas, jadinya berlawanan arah, sehingga saling mengurangi, sehingga menjadi I1 sama dengan I2 min 12 volt. Kenapa min 12 volt? Karena di saat di loop dia bertemu dengan sumbu negatif lebih dahulu, sama dengan 0. Menjadi 3I1 tambah 6I1 min I2 sama dengan 12, sama dengan 0. 3I1 tambah 6I1 sama dengan 6I2 min 12. Ini sesuai ini bla 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 sama dengan 12. Mesh kedua itu bagian ini. R3 kali I2 tambah R4 dalam kurung I2 min I3. Kenapa? Seperti tadi alasannya karena arah mesh arah loopnya itu berbeda. Kalau di saat kotak yang di tengah dia mengarah ke bawah, sedangkan di kotak yang keempat dia mengarah ke atas. Jadi tambah R5 kali I2 tambah R2 I2 min I1. Ya, I2 min I1 sama dengan 0. Oke, dimasukkan, disubstitusi angka-angka yang ada menjadi misalkan 24 I2 min 10
I3 min 6 I1 sama dengan 0. Untuk mes ketiga, I3 sama dengan minus IA. Kenapa minus? Karena arah arus ke atas, sedangkan loop mengarah ke bawah. Oke, udah keluar mana min 2 ampere. Sekarang kita substitusi. 24 I2 min 10 I3 min 6 I1 sama dengan 0. 24 I2 persamaan ini. Nah, persamaan yang kita temukan di sini, kita masukkan sekarang. Karena kita sudah ketemu dengan nilai dari I3 itu minus 2 ampere. Sekarang kita masukkan. Oke, min 10 dikali dengan min 2. Min 6 I1 sama dengan 0. 24 I2 sama dengan 6 I1 sama dengan minus 20. Oke, sekarang kita eliminasi karena kita udah ketemu persamaan I2 dan I1 sama dengan persamaan di mes pertama. Ya, perlu I1 dan I2. 9 I1 dikurang 6 I2 sama dengan 12. Persamaan pertama, persamaan kedua itu 24 I2 min 6 I1 sama dengan min 20. Agar kita bisa menyederhanakan, kita yang persamaan pertama dikali dengan 4, persamaan kedua dikali dengan 1. 36 I1 sama dengan 24 I1 sama dengan 48. Min 6 I1 ditambah 24 I2 sama dengan 20. Oke, kita bantai. Min 24 ditambah 24 misalnya 0. 30 I1 sama dengan 28. I1 sama dengan 0,93 ampere. Sekarang kita substitusi. 9 I1 sama dengan 6 I2 sama dengan 12. Substitusi dari satu persamaan yang kita tulis ini. Oke, 9 dikali 0,93 min 6 I2 sama dengan 12. Min 6 I2 sama dengan 12 min 8,37 I2 sama dengan 3,63 per 6. Nilainya sama dengan 605 ampere. Oke, V di R1 sama dengan I kali V di R2 sama dengan I dikali R2. I-nya itu I1 min I2 dikali dengan R2 0,93 min 0,605 dikali 6 1,535 kali 6 sama dengan 9,21 volt. Oke. Kalau kita lihat secara multisim akan menjadi seperti ini. Screen. Sudah kelihatan bahwa ini dia. Tadi kita sudah ketemu nilai dari VDR2 itu 9,21 volt. Nah, coba kita lihat sekarang. Ini dan ini. Sekarang 9,21 volt. Oke. Ini kenapa 9,2 volt? Mungkin di segi perhitungan karena dari bentuk pecahan ke bentuk desimal itu mungkin ada kesalahan. Tapi secara overall 9,21 dan 9,2 hampir dikatakan sama. Dari itu nilai perhitungan dan nilai outputan yang keluar di multisim bisa dikatakan sama. Oke. Itu untuk soal nomor 1. Bisa lanjut menyelesaikan di soal nomor 2. Di soal nomor 2 tertulis. Diketahui sebuah rangkaian listrik dengan sumber tegangan 20 volt, sebuah sumber arus 2 ampere serta resistor dengan nilai R1 sama dengan 7 ohm, R2 sama 5 ohm, R4 sama dengan 8 ohm, dan resistor beban RL sama dengan 10 ohm. Rangkaian ini memiliki hubungan seri dan paralel antara elemen-elemennya. Yang ditanyakan adalah A,
Gunakan teorema Norton untuk menyederhanakan rangkaian dan hitung arus pada resistor beban RL. Kata B, tentukan besar arus yang mengalir pada resistor N4. Gunakan analisis node. Untuk langkah penyelesaiannya, itu akan menjadi seperti ini. Nah, screen dulu. Untuk soal nomor 2, sudah gambar ulang. Ini diketahui sudah seperti tadi, jawab. Rangkaian seri R1 ditambah R2. Kenapa di seri? Karena kaki-kaki di sana saling berhubungan. Karena ini dilepas. R1 dan R2 menjadi seri. 7 tambah 5 sama dengan 12 ohm. Nah, rangkaian seri di R4, R paralel, seperti tadi, 1 per R paralel, terus per R seri. Jadi, masukkan, jadi 5 per 24, R paralel dengan 24 per 5, sama dengan 4,8 ohm. Jadi, nilai resistor dari ini adalah 4,8 ohm. Untuk pembuktiannya berikut. Ya, screen video yang nomor. Nah, berikut pembuktiannya. Angkanya tadi ini di dulu, nah di atas dulu. Short, nah dia akan menjadi ini. Kita bukan ke sini. Ini kehadiran dia pintar. Kalian tahu. Ini tertulis hasilnya adalah 4,8 ohm. Sebentar. 4,8 ohm itu dengan cara dan kesalahan titik. Oh, itu dari tegangan ya? Oh ya, maaf. Nah, 4,8 ohm. Oke. Dah, di restore nanti 4,8 ohm. Saya udah lihat. 11 persen. Oke. Dah, ini udah benar. Stop. Ini udah sesuai. Kita lihat. Oh, selesai. Ada di sini. Hmm. Nih, stop. Kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu pada hal ini. Oke.
Di soal tertulis bahwa dia itu dengan teorema Norton. Berarti dengan teorema Norton, dia akan menjadi seperti ini. Eh, I1 ditambah I2 harus masuk, harus keluar. Jadi, harus masuk, keluar di I3. 1 tambah I2 sama I3, 20 min PA, 7 plus 2 ini sama dengan I3. Oke, dimasukkan semua dengan langkah-langkah seperti ini, 2,45 min PA, 7 per 2, ini dijumlahkan 4,85 sama dengan PA per 5 plus PA per 7, 4,85 sama dengan 7 PA plus 5 PA per 35, 5 sama dengan 12 PA per 35, 99, 175 sama dengan 12 PA, karena 35 dibagi 4,85 dikali 35, 12 PA, PA sebenarnya 95 per 12, PA sama dengan 8,3125 volt. I3 harus di 3 di sini dengan IN, I Norton, sama dengan PA per 5, PA per 5, PA 8,3125, yang ini per 5, karena resistors ini 5 ohm, jadi 1,6625. Oke, kita lanjut mencari akan sehingga menghasilkan seperti ini. I Nortonnya 1,5, RT-nya 8, RL sama dengan 10 ohm. Jadi IRL sama dengan I di resistor beban sama dengan R Norton per R Norton plus RL dikali IN. 8 sama dengan 4,8 dikali 10 dikali dengan 1,6625. 0,324 dikali 1,6625 sama dengan 0,5391 ampere. Yang B kan seperti ini. I1 tambah I3 sama dengan I2. Nah, B itu yang ini dan ini keseluruhan. Jadi kita mencari I1 tambah I3 sama 2. Berarti kita mencari ini dulu. Bagian ini. Oke, 20 min PA per 7 ditambah 2 sama dengan min PB per 5. Karena ini penyebutnya sama, kita samakan menjadi 3, kita jadikan 35, 100 min PA per 70 sama dengan 7 PA min 7 PB. 170 sama dengan 12 PA min 7 PB. Oke, ketemu persamaan pertama. Kita lanjut persamaan kedua, I4 tambah I3 sama dengan 2. I4 tambah I3 sama dengan I2, karena masuk, dikeluar di dua tempat. PB per 10 ditambah PB per 8 sama dengan PA min PB per 5 kali dengan 80. 8 PB ditambah 10 PB sama dengan 16 PA min 16 PB. 18 PB ditambah 16 PB sama dengan 16 PA. 34 PB min 16 PA sama dengan 0. Ini dibagi 2, disederhanakan. 17 PB sama dengan 8 PA. Kita udah memperoleh dua persamaan. Persamaan satu tadi. 1 dan persamaan 2. 12 PA min 7 PB. Nah, kita substitusi sekarang. Saling eliminasi. 12 PA min 7 PB minus 10 min 8 PA tambah 17 PB mana 0. Ini 38 kali 12 menjadi sama. 96 PA min 56 PB mana 360 min 96 PA tambah 204 PB mana 0. Nah, ini sama dibantai, 96 bantai bisa 48 min PB sama dengan 1,60. PB sama dengan 9,18 volt. Lalu kita mencari nilai dari I di R4. I R4 sama dengan PB per R4. PB kita udah ketahui 9,18 per 8. Jadi I di R4 itu menjadi 1,175 ampere. Karena kita sudah mendapatkan nilai PB, kita perlu mencari yang namanya nilai PA. PA itu adalah dengan cara di substitusi 17 PB min 8 PA sama dengan 0. 17 kali 9 min 8 PA sama dengan 0.
156,06 sama dengan 8 PA. PA sama dengan 19,500 volt. Oke, lanjut kita mencari I1. I1 sama dengan P min PA per R1 sama dengan 20 min 19,50 per 7. Karena nilai R1 itu 7 sama dengan 0,0714 ampere. Nilai di I2 sama dengan PA min PB per R2. 1950 min 9,18 sama dengan 5. Maka hasilnya 2,064 ampere. I4 sama dengan PB per R4 sama dengan 9,18 per 8. Dengan 0,918 ampere. I5 sama dengan PB per 8 sama dengan 9,18 per 8 sama dengan 1,75 ampere. Sekarang kita buktikan. I1 ditambah I3 sama dengan I2. 0,0714 ditambah 2 sama dengan 2,07. Itu nilainya mendekati dengan 2,04. 064 terbukti. Di mana ya tadi ya? Itu di bagian ini, nilai sini. Lanjut, jadi I4 ditambah I3 sama dengan I2. 0,98 tambah 1,145 sama dengan 2,055. Itu mendekati dengan 2,064. Jadi terbukti. Jadi penilai ini sudah terbukti. Jadi mungkin sekian penjelasan tugas dari KC2. Semoga dimengerti. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.